mengorbitkan kembali fitrah kita. Baru tergantung indikatornya. Indikator yang pau bagi anak-anak, gitu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pena Podcast bersama saya Arba Tunjia dan narasumber tetap kita pada hari ini yaitu Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat ya Pak, puasanya sudah mendekati Lebaran. Iya, baju Ya. baru. Beli baju baru ya. Oke, pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Idul Fitri. Baik, mungkin langsung saja Pak ke tema yang pertama, yaitu manusia yang fitrah itu bagaimana dan seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berbincang-bincang yang kali ini terkait dengan Idul Fitri. Saudara sekalian, jadi ibadah puasa itu adalah salah satu momentum kultural yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, dalam rangka untuk mengorbitkan kembali fitrah kita. Karena dalam kehidupan kita selama 11 bulan itu seringkali fitrah itu tenggelam dalam tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan syahwa kita, sehingga dia menjadi tumpul, tidak berkembang. Oleh sebab itu hadirnya puasa itu dalam rangka bagaimana fitrah itu kembali tumbuh, fitrah itu kembali berkembang, fitrah itu kembali mengendalikan nafsu kita. Oleh sebab itu, manusia yang fitrah adalah manusia yang memiliki kepekaan biologis atau kepekaan keimanan. Dia merasa dekat dengan Tuhan, merasa berkawan dengan Tuhan, merasa diawasi oleh Tuhan. Jadi ada kepekaan biologis. Dia merasa sensitif terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Dia merasa enjoy untuk melaksanakan segala perintah-perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Itu namanya kepekaan teologis. Mungkin ini kan selama berpuasa ini mungkin di luar sana banyak orang yang sulit untuk menahan diri dari hawa nafsu itu Pak. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh bisa menahan? Ya, puasa itu kan melatih ya. Menahan diri yang orientasinya adalah semata-mata karena Allah. Mungkin karena kita nih hari ini ikut sahur tapi kita tidak ikut berpuasa. Nah, Ya. itu gimana tanggapan Bapak Delasa? Iya, itu artinya dia tidak punya niat berpuasa. Cuma ikut sahurnya aja ya. Iya, ikut sahur saja, dia tidak berniat puasa. Kalau dia berniat puasa tentu akan mudah untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Kenapa? Ibadah puasa itu sesuai dengan fitrah manusia sebenarnya. Artinya ibadah puasa bukanlah penyiksaan. Ibadah puasa itu adalah menyalurkan naluri-naluri fitrah-fitrah kita supaya apa? Supaya kita kembali segar, bugar, sehat, dan spiritualitas kita tuh kembali mampu mengendalikan kehidupan kita yang nyata ini. Mungkin selanjutnya di sini tanda-tanda orang yang lulus ibadah puasa itu gimana ya? Iya. Jadi puasa itu ibarat seorang memasuki dunia pendidikan, ya kan? Dia berlatih, dia beribadah, berkarya, ya kan? Kemudian apakah dia lulus atau tidak? Nah, itu tergantung indikatornya. Indikator pertama tadi adalah kepekaan spiritualitas.
Jadi semakin dia merasa dekat dengan Tuhan, dia merasa bahwa dia beribadah itu bukan karena beban, tapi karena memang ibadah itu bagian daripada kehidupannya, bagian dari penghambaannya. Itu merupakan tanda-tanda orang yang lulus sebenarnya ibadah puasa. Yang kedua adalah orang yang hidupnya selektif. Jadi orang yang dengan ibadah puasa itu dilatih selama 1 bulan, diatur jadwal makannya, maka dia akan melahirkan kehidupan yang selektif. Selektif artinya dalam memilih produk makanan, selektif dalam memilih kehalalan, dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang lulus ibadah puasa, tanda-tanda orang yang lulus ibadah puasa itu adalah dia punya kepekaan sosial. Jadi kepekaan sosial. Ya. Jadi ada keberpihakannya itu terhadap apa? Terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Baik itu melalui sedekah, baik itu melalui infak, baik itu melalui wakaf, apalagi melalui zakat fitrah, ya kan? Ya. Orang yang peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung itu adalah bagian daripada tanda-tanda orang yang lulus dalam berpuasa. Jadi tadi terdapat berapa Pak? Ada tiga poinnya. Ya, kepekaan spiritualitas, kemudian hidupnya semakin selektif, ya. Yang ketiga, dia punya keberpihakan atau kepekaan sosial terhadap orang-orang, terutama orang-orang yang kurang beruntung. Oke. Baik, selanjutnya Hari Raya Idul Fitri maknanya bagi umat manusia itu apa dan bagaimana? Sebenarnya Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah. Artinya kita kembali ke asal kita sebenarnya. Sesuai dengan perjanjian primordial kita dengan Allah, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu rabbikum bala syahidina. Tuhan mana yang akan kau sembah? Maka kita menjawab, engkaulah Tuhan yang akan kau sembah. Artinya Idul Fitri itu sebenarnya ibaratnya kalau di Indonesia itu tradisinya mudik. Mudik itu kembali ke mudik, kembali ke kampung halaman. Artinya kalau kita kait dengan perjanjian primordial kita dengan Allah itu, artinya Idul Fitri itu kembali ke asal. Kita kembali ke asal kita. Itu ke kesucian, kefitrahan. Kita berjanji kembali kepada perjanjian primordial kita terhadap Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah yang akan kita sembah. Itu maknanya sebenarnya. Tapi di Indonesia maknanya sangat luas. Iya. Mulai dari yang positif sampai yang negatif. Iya. Ya kan? Idul Fitri sekarang bergeser. Iya. Dari silaturahim ke rumah-rumah, bergeser ke pantai, ke pulau-pulau gitu kan. Ya kan? Akhirnya orang tua, sanak saudara jarang sekali atau sering kali tertinggal dalam silaturahim kita. Iya. Mungkin anak-anak sekarang juga kalau misalnya lebaran itu lebih ke nyari ampau. Iya. Ya, bukan tradisi dalam rangka sebenarnya untuk menyemarakkan sebenarnya. Tapi kemudian menjadi beban kadang-kadang. Beban, kan? Atau menjadi jarak. Mahdo di seno, di apa gitu kan. Kan itu menjadi ini kan, menjadi bias jadi maknanya itu kan. Ya. Itu memang ada beberapa tradisi yang mestinya kita review kembali supaya makna Idul Fitri itu sesuai dengan makna awalnya, itu kembali ke asal kita. Dan di hari raya itu dalam perkembangannya sekarang itu bagaimana? Mungkin kan ada perkembangan dari tahun ke tahun. Ya, perkembangannya itu terjadi pergeseran budaya, kultur, tradisi, ya kan. Yang dulu kental sekali misalnya silaturahim kita,
sekarang ini bergeser pada tadi ke tempat-tempat Iya. pariwisata, Iya. ya kan? Lebih banyak ke Kemudian pantai. Ya. motivasinya lebih banyak yang bersifat tadi cari angpau bagi anak-anak gitu kan, Iya. gitu kan? Ya. Nah, tapi itu tradisi itu saya kira masih perlu kita review kembali supaya makna-makna silaturahim itu tidak menjadi bias di kemudian hari. Oke, mungkin itu tadi tema yang kita bahas pada kali ini. Kita memasuki ke sesi pertanyaan. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di flyer. Oke, baik, kita masuki pertanyaan pertama. Apa amalan yang paling baik di Hari Raya Idul Fitri dan keutamaan Hari Raya Idul Fitri itu apa ya? Mohon penjelasannya. Ya, amalannya ya bertakbir, bertasbih, ya kan, tahmid, ya kan, salat Idul Fitri, ya kan. Kemudian ya sebelum Idul Fitri itu harus menunaikan zakat fitrah, ya kan, Iya. zakat fitrah. Itu amalan-amalan utamanya. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan Idul Fitri sebagai media untuk silaturahim, mempererat menjalin kembali hubungan-hubungan yang retak, yang putus, yang renggang, dan itu makna ya amalan-amalan yang baik. Untuk amalan zakat fitrah mungkin itu bagaimana Pak jika misal ada orang nih yang lupa membayar zakat? Nah, itu Kalau gimana? lupa ya nggak ada hukumannya. Nggak ada hukumannya. Tetap sah-sah aja ya Pak Ramadannya ya. Namanya lupa kan? Iya. Gimana? Lupa. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana yang seharusnya kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri? Apa yang sebenarnya harus dilaksanakan umat Islam pada saat merayakan Idul Fitri? Itu yang kita laksanakan adalah bersyukur. Ya, Idul Fitri itu adalah salah satu media, salah satu instrumen syukur, bentuk syukur kita pada Allah, ya kan? Iya. Yang kita refleksikan dalam berbagai bentuk. Ada takbir, ada tahmid, ya kan? Iya. Ada sholat Idul Fitri, ada memberi jamuan-jamuan pada tangga, pada kerabat. Itu kan refleksi rasa syukur kita. Rasa syukur kita pertama, kita sukses melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, kita rasa syukur kita karena kita bisa menikmati apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Yang ketiga, kita bersyukur bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat orang yang berlebihan dalam hal menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, seperti mengecat rumah, membeli perhiasan, atau lain sebagainya? Ya, itu wajar saja. Nah, itu kan refleksi rasa syukurnya, refleksi ekspresi rasa syukur itu macam-macam orang. Iya, Ada yang mengekspresikan dengan memasang lampu-lampu Iya. gitu. Ada yang mengekspresikan tafakur di masjid, ya kan? Iya. Ada yang ekspresinya itu dengan membagikan rezekinya, ada yang ekspresinya melawakan rumahnya, ya kan? Itu Iya. ekspresi-ekspresi yang terkait dengan rasa syukur sebenarnya. Ya, itu saya kira wajar ya, Wajar dalam saja ya. ekspresi rasa syukur itu sejauh tidak berlebihan gitu kan, saya kira tidak ada masalah. Itu refleksi, harus dikaitkan refleksi rasa syukur sebenarnya. Ya, untuk supaya orang senang datang, supaya orang gembira, supaya orang bahagia. Itu kan sebenarnya Iya. sebenarnya ingin, kenapa cat rumahnya dicat? Supaya orang senang Iya. datang, supaya orang gembira, supaya orang bahagia.
cerah Tambah, gitu, iya. catnya kuning, Iya, kan? nanti biru. Iya. Iya. Oke, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kita bahas pada kali ini. Terima kasih banyak Terima kasih kepada kembali, Bapak sama-sama. karena telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.